Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bisyari'ati nabiyil karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa Muzawwin Channel yang berbahagia, mari kita berdoa dulu agar barokah, semoga doa dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Semoga semua sehat. Sehat itu penting. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Sehat lahir dan batin. Juga selamat lahir dan batin. Bahagia lahir dan batin. Dan dimudahkan dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Untuk kali ini kita bincang-bincang tentang bagaimana ikhtiar kita agar hidup nyaman. Nyaman untuk diri sendiri, nyaman di keluarga, nyaman di masyarakat, nyaman bidunya ila yaumil akhirah. Allahumma amin. Tentu saja perlu adanya ikhtiar atau usaha. Semoga ikhtiar dan usaha itu diridhoi oleh Allah. Sehingga kita memperoleh hadiah sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang kita perbincangkan hari ini, nyaman dalam menjalani hidup di dunia ila yaumil akhir. Nah, salah satu caranya ya kita berusaha bertakwa, berusaha bertakwa, mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ati Allah wa Rasul, mengikuti Allah dan Rasul. Khususnya yang kita ikuti Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, untuk menuju ketakwaan itu perlu sehari-hari kita wujudkan dalam tindakan. Antara lain, di antara lain itu berarti masih banyak yang lain. Hanya antara lain, saya ambil 4 kegiatan. Yang pertama, perbanyak istighfar.
Yang kedua, perbanyak berzikir dan bertasbih. Yang ketiga, perbanyak infak atau sedekah. Yang keempat, tambahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sunnah seperti sholat malam, sholat tahajud. Coba empat ini kalau kita lakukan, mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada rasa nyaman. Rasa nyaman itu diberi oleh Allah, diberi kenyamanan di dalam menjalani hidup, khususnya sekarang ini di dunia. Lebih khusus lagi nanti ila yaumil akhir. Allahumma amin. Istighfar diperbanyak. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari istighfar dan taubat minimal 70 kali. Nah kita ini introspeksi lah. Sudah sampai seumur saya ini, apakah dulu setiap hari beristighfar minimal 70 kali dan tobat. Istighfar dan tobat 70 kali minimal. Dalam hadis yang lainnya 100 kali. Ya tentu ini menunjukkan istighfar yang banyak. Istighfar dan taubat yang banyak. Yang pertama istighfar untuk diri sendiri. Kalau istighfar itu singkat ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu singkat. Mohon ampun, mohon ampunan dari Allah. Karena kita merasa banyak salah, banyak dosa. Ada yang lalu ditambahi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada yang seperti itu. Lebih baik. Karena kita diberi akal, ya, diberi kemampuan untuk berpikir dan juga untuk menyusun kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya, istighfar itu untuk diri sendiri. Kalau dengan ada tobatnya, ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tobat pada Allah ini, dan dosa kita ini, salah kita. Ada juga ucapan yang tobat, yang ucapannya Robbir firdi watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kan, kalau bisa ya baca 70 kali. Ya, atau dengan istighfar yang lain nanti terkumpul lah satu hari 70 kali. Maksudnya istighfar dengan bacaan yang lain, ada yang Sayyidul Istighfar, ada yang tadi Astagfirullah wa atubu ilaih, dan sebagainya. Jadi kita intinya mohon ampunan dan taubat. Tentu saja merambah setelah untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua kita mohonkan ampunan, untuk kerabat, untuk keluarga, anak saudara, untuk anak istri, untuk istri anak, ya untuk keluarga, untuk kakak adik, semuanya. Dan juga untuk lingkungannya, tentu yang mukminin mukminat ya kita mohonkan ampunan. Secara umum tentu saja kita memohonkan ampun kepada mukminin mukminat
muslimin wal muslimat semuanya. Al ahya'i minhum wal amwat. Kalau salah, merasa salah, kita dalam melaksanakan kegiatan segera beristighfar. Nah, kemudian juga bersedekah kalau bisa rutin setiap hari kalau bisa. Bukan masalah ringan, ya, seikhlasnya. Kalau bisa secara rutin menjadi kebiasaan, sedekah menjadi ujung tombak. Bahkan kalau sakit, sembuhkan dengan sedekah. Hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Dawu mardokum bisodakoh. Sembuhkan sakit kalian semua dengan sedekah. Ya kalau sakit bersedekah. Supaya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Kemudian juga perbanyak zikir dan tasbih. Zikir yang utama ini berdasarkan hadis. Zikirnya subhanallahi wa bihamdihi. Itu sudah ada tasbihnya. Istilahnya juga cukup dengan satu kata sebenarnya berzikir. Ya tentu saja banyak ucapan yang lain seperti membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat, lalu membaca Asmaul Husna misalnya, itu semuanya adalah dalam rangka berzikir dan juga bertasbih, lakukan yang banyak tiap hari. Kemudian menambah dengan hal-hal yang bersifat sunnah, seperti sholat malam. Kalau malam hari belum tidur, namanya sholat malam, qiyamul lail, sholat malam. Lalu kalau sudah tidur, nah kesempatan untuk sholat tahajud. Nah, meski hanya 2 rakaat, syukur bisa lebih dari 2 rakaat, lalu berdoa, eh, syukur di sepertiga malam. Kalau tidak ya pokoknya sudah tidur, tidurnya setelah Isya, lalu jam 10 malam gitu ya, tuh bangun, ya sudah, langsung aja tahajud. Eh, Abdulnya memang sepertiga malam. Dan nanti kalau bangun lagi sepertiga malam, tahajud lagi. Ya, yang penting mencoba untuk mengumpulkan yang bersifat sunnah. Ya, tentu saja dengan berbagai cara masing-masing karena dunia itu luas. Ya, bacaannya pun kalau di sholat tahajud ya bermacam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, itu bebas saja. Ya, digelar lillahi ta'ala. Demikian Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya, mudah-mudahan diberi kenyamanan hidup, diberi kecukupan rezeki dari Allah. Ya cukup itu ya. Cukup ini kalau Allah yang memberi ya bisa banyak sekali ya, namanya kecukupan. Cukup rezeki. Nyaman dalam hidup, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ila yaumil akhirah. Ya, bersama keluarga, semoga barokah. Ditanyakan kepada orang-orang yang lebih ahli lagi, para alim ulama, semoga barokah. Semoga mendapat ilmu yang lebih bermanfaat, yang menancap di hati. Allahumma amin. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.